Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang di Connected in Jesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan pada kesempatan hari ini. Semua karena Tuhan baik dalam hidup kita. Di Mazmur 9 ayat 1 mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami mau bersyukur dan kami mau menceritakan betapa ajaibnya Tuhan kami. Betapa ajaibnya Tuhan menolong kami. Betapa Tuhan kami sangat merindukan-Mu. Tak terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tak terduga cara Tuhan menolong setiap kami. Dan kami sangat mengagumi Engkau ya Tuhan. Kami sangat mengagumi Bapa. Mungkin saat ini kami sendirian Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di titik terendah di kehidupan kami ada Yesus yang menopang kami. Sehingga kami bisa bangkit dan kami mau bangkit bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami dan kami percaya kepada Yesus. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. 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 Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
nyatakan. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tidak terduga caranya. Dia akan selalu menolong kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Serahkan bebanmu ke dalam tangan Tuhan. Serahkan pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan. Dia yang akan menjawab doa-doamu. Dia yang akan mengabulkannya tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Tuhan Yesus. Peganglah tanganku, pulihkan hidupku. Engkau tak terbatas Tuhan. Inilah doaku, inilah penyembahanku Tuhan. Ya Bapa. Yesus, peganglah tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Bapa. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Syamaralama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Angkatlah kedua tanganmu dan terima. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus
Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus edisi malam hari ini. Senang bisa menyapa guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya. Biarlah setiap firman yang kami bagikan, setiap firman yang disampaikan memberkati Bapak Ibu, buat memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk kita terus melangkah bersama Yesus setiap harinya. Setiap hari harus selalu kuat bersama Yesus. Amin. Setiap hari harus selalu kuat bersama Yesus. Mari kita sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Sekali Yesus tetap Yesus. Aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Perkatakan itu setiap hari, setiap saat, dimanapun. Aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, isi Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus, tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Kuduskan, sucikan, Kau rapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat online saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di malam hari ini tentunya kita terus diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita makin terkonek dengan Tuhan Yesus, connected in Jesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap hari kita berambisi untuk mengejar dunia ini, mengejar kekayaan, kehormatan, pangkat, jabatan tanpa henti. Ambisi terus menghantui pikiran kita. Tapi malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema cukup itu mewah. Cukup itu mewah, melawan hausnya ambisi yang tanpa henti. Cukup itu mewah, melawan hausnya ambisi yang tanpa henti. Mari kita buka Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, haleluya. Guys, Rasul Paulus menulis surat di Filipi ini bukan dari posisi yang nyaman, melainkan dari dalam penjara. Bayangkan guys, orang yang normalnya yang di luar penjara menguatkan yang dalam penjara, tapi ini orang dalam penjara yang menguatkan orang yang di luar penjara. Ini mustahil terjadi di zaman sekarang ini. Secara lahiriah Paulus sedang berada dalam kondisi kekurangan yang ekstrim dalam penjara, namun justru di balik jeruji, di balik penjara. Di ayat 11 Paulus mengatakan, kata aku telah belajar. Aku telah belajar berarti ini merujuk pada proses edukasi, proses yang terus-menerus belajar Paulus lakukan. Rasa cukup adalah suatu keahlian atau skill yang harus dilatih, bukan bakat bawaan. Rasa cukup ini adalah sebuah keahlian, bukan harus dilatih ini, bukan skill, bukan bawaan atau emosi yang tiba-tiba. Paulus melatih otot spiritualnya baik saat perutnya kenyang maupun saat kelaparan. Di dunia yang terus-menerus mendikte kita, menginginkan lebih banyak lagi kemampuan kita untuk berkata cukup adalah sebuah kemewahan spiritual. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kau mau dapat uang 100.000 hari ini, besok 50.000, lusa nggak dapat, besoknya lagi dapat 1 juta, bersyukurlah dalam segala hal. Itu adalah kemewahan spiritual jika engkau merasa cukup dengan kehidupanmu hari ini.
Jangan engkau berpikir masa depanmu bagaimana, harus punya mobil, harus punya rumah mewah, mobil 10, itu yang bisa membuat bahagia. No, yang buat engkau merasa bahagia adalah engkau merasa cukup. Itu adalah kemewahan spiritual. Kekuatan untuk menanggung segala perkara dalam ayat 13 tadi bukan berarti kita menjadi superhero, melainkan kita memiliki kapasitas untuk tetap stabil karena sumber kepuasan kita berada di luar situasi dunia ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, anak muda guys, zaman sekarang anak muda dididik untuk apa? Dalam sistem achievement oriented. Anak muda zaman sekarang dididik oleh achievement oriented, yaitu dari kecil ditanya ranking berapa, lulus kuliah kerja di mana, sudah menikah belum, gaji berapa, punya rumah di mana, sekolah di mana. Itu yang terjadi. Ditanya seperti itu. Hidup jadi seperti lari di atas hedonic treadmill. Kita lari mengejar target, tapi ketika begitu target tercapai, kebahagiaan cuma tahan sebentar saja. Lalu kita merasa kosong lagi dan menetapkan target selanjutnya lagi, mengejar lagi dunia ini. Kita takut merasa cukup karena kita pikir cukup adalah malas atau berhenti bertumbuh. Hari ini kita akan belajar bahwa rasa cukup bukanlah kemalasan, melainkan kedamaian. Rasa cukup bukanlah kemalasan tapi kedamaian. Kita bisa tetap ambisius mengejar mimpi, tapi hati kita tidak terikat pada hasilnya. Sekali lagi saya katakan, hari ini kita akan belajar bagaimana rasa takut bukanlah kemalasan, melainkan kedamaian. Kita bisa tetap ambisius mengejar mimpi, tapi hati kita tidak terikat pada hasilnya. Apapun hasilnya di belakang sana, dengan kita tercapai, berarti semua kita merasa bahagia, merasa sukses. No, apapun tercapai atau tidaknya, kita tetap merasa cukup. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pernahkah guys membeli barang, misalnya HP baru atau mobil baru, lalu kamu sangat bahagia? Pasti bahagia, barang baru pasti bahagia. Pertanyaannya, berapa lama bahagiamu itu berlangsung setelah engkau dapat HP baru, mobil baru, rumah baru? Sebulan, sehari, seminggu, setahun? Setelah itu, mobil, rumah, HP menjadi barang biasa. Dan kamu mulai melirik HP yang lain, mobil yang lain, rumah yang lain. Tidak pernah puas dengan kehidupan dunia ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu semua terus membuat kita merasa tidak cukup. Selalu harus terpenuhi keinginan kita. Membanding-bandingkan kehidupan orang lain. Kok dia ya, si A bisa dapat mobil 5, 10, rumah mewah, kok saya tidak bisa? Banding-bandingkan, akhirnya kecewa, depresi, khawatir akan masa depan kita. Manusia punya penyakit kronis yang namanya penyakit nanti kalau. Maksudnya apa? Penyakit nanti kalau. Nanti kalau aku lulus, aku bahagia. Nanti kalau aku dapat mobil 2, aku bahagia. Aku punya rumah 5, aku bahagia. Aku punya apartemen yang mahal, aku bahagia. Nanti kalau aku punya pasangan hidup, hidupku lengkap. Seperti itu nanti kalau. Nanti kalau aku sukses, aku bahagia, aku punya perusahaan, aku punya materi berlimpah-limpah, baru aku bahagia. Tapi begitu nanti itu terjadi, rasa hausnya tidak hilang. Rasa hausnya tidak hilang. Ambisi itu seperti minum air laut, tidak akan pernah berhenti hausnya. Makin diminum makin haus karena mengandung garam. Di zaman yang serba pamer pencapaian ini, kita mau belajar hal sederhana, namun kadang susah dilakukan. Merasa cukup adalah kemewahan baru. Merasa cukup adalah kemewahan baru. Poin utama khotbah saya itu, pertama, hidup dalam kecukupan. Bagaimana kita bisa punya ambisi tanpa kehilangan rasa syukur? Yang pertama, cukup adalah pelajaran, bukan perasaan. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jangan menunggu perasaan cukup datang dengan sendirinya, itu tidak akan pernah datang. Sikap alami kita adalah tidak pernah puas. Rasa cukup harus dipelajari dan dilatih. Bukan bawaan, rasa cukup ini bukan genetik, tapi harus dipelajari, dilatih. Nah, bagaimana cara melatihnya? Dengan matematika syukur tentunya. Kalau kita sibuk menghitung apa yang hilang atau belum ada, kita akan makin miskin mental. Tapi kalau kita mulai menghitung apa yang tersisa dan sudah ada, kita akan merasa kaya.
Mari stop bandingkan behind the scene mu dengan highlight orang lain. Saat lihat temanmu pamer mobil baru, HP baru, Instagram, jangan langsung merasa hidupmu gagal. Sekali lagi, jangan merasa hidupmu gagal. Kamu tidak tahu, mereka mungkin cicilan, mereka mungkin hutang. Kamu tidak tahu masalah di balik layarnya itu. Fokus pada kerja, fokus pada kertas ujianmu sendiri, fokus pada kertas ujianmu sendiri. Latihlah berkata cukup, latihlah berkata cukup. Saat mau belanja impulsif, latih dirimu berkata, aku sebenarnya sudah punya cukup baju, sudah punya HP 1, 2, sudah punya rumah, sudah punya mobil 1, cukup. Aku tidak butuh ini untuk bahagia. Aku butuh keterangan batin, itu yang utama. 1 mobil, kos-kosan, kontrakan, cicilan, masih cukup itu. Nggak usah berpikir yang lebih, yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan kita berpikir seperti itu, semua kita bisa kendalikan. Mari kita berpikir, kita mengendalikan diri kita dulu. Keinginan, hawa nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu yang harus kita jaga. Yang kedua, bedakan ambisi kudus dan ambisi duniawi. Bedakan ambisi kudus dan ambisi duniawi. Kolose 3:23. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Banyak anak muda takut dengan kata cukup karena dikira sama dengan pasrah atau malas. Orang malas tidak mau usaha, maunya instan. Orang merasa cukup, usaha maksimal karena ingin memuliakan Tuhan, tapi hasilnya diserahkan pada Tuhan. Apapun yang kau cita-citakan, kalau belum tercapai, serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun engkau. Tuhan akan memberi semua yang kau minta sesuai dengan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Tuhan tidak melarang kita sukses. Tuhan tidak melarang kita sukses. Tuhan tidak melarang kita kaya raya. Yang Tuhan benci adalah ketika kebahagiaanmu bergantung pada pencapaianmu. Yang Tuhan marah adalah ketika kebahagiaanmu tergantung pada pencapaianmu. Kalau aku punya mobil 5, mobil mewah, mobil sport, itu aku bahagia. Ketika aku punya miliaran, aku bahagia. Aku punya teman-teman yang jenderal-jenderal politisi, aku bahagia. No. Semua kita wajar untuk memiliki harta, kekayaan. Tapi mari, jangan kita bergantung pada kebahagiaanmu dengan seperti itu. Tapi bergantunglah kebahagiaanmu, rasa cukupmu hanya pada Tuhan. Yang paling penting, jika ada Yesus di hatimu sudah cukup. Amin. Dunia ini bisa meninggalkan engkau, bisa menolak engkau, bisa memfitnah engkau, tapi Yesus cukup. Ada Yesus di hatimu, kau akan tenang, akan memiliki damai sejahtera sukacita. Amin. Yang ketiga, rumus keuntungan besar. Rumus keuntungan besar, ibadah plus rasa cukup. Rumus keuntungan besar, ibadah plus atau tambah rasa cukup. Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dunia punya rumus, kerja keras plus ambisi sama dengan sukses. Itu dunia. Kerja keras plus ambisi itu sama dengan sukses. Alkitab punya rumus lain. Alkitab punya rumus lain. Ibadah plus rasa cukup, keuntungan besar. Dunia mengatakan kerja keras, ambisi, kamu sukses. Alkitab mengatakan ibadah, rasa cukup, kamu ada keuntungan besar. Kenapa ini disebut keuntungan besar? Karena ini memberi kita kemerdekaan. Orang yang tidak pernah merasa cukup adalah budak-budak. Budak uang, budak karir, budak opini orang. Dia bisa punya miliaran rupiah, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang punya Tuhan, ibadah, dan bisa menikmati apa yang ada atau rasa cukup, dia adalah orang merdeka. Kita adalah pribadi-pribadi merdeka jika kita merasa cukup. Kita bisa makan di warteg, ucapan syukur seolah-olah makan di hotel bintang 5. Itulah kemewahan sejati. Saya kadang-kadang tidak harus saya makan di mall. Saya menikmati makan di warteg juga, makan di warung-warung. Ada sukacita, ada kedamaian. Saya merasa cukup Tuhan. Tuhan sudah siapkan semua. Pelayanan, kesehatan, yang utama nafas, kehidupan masih bisa bernafas. Kesehatan, keluarga yang baik,
orang-orang yang baik, tim yang baik, semua Tuhan sudah cukupkan. Bersyukurlah. Pelayanan di media sosial, cukup. Udah Tuhan pakai di media sosial. Cukup. Saya tidak meminta-minta nomor rekening di bawah layar. Tidak. Saya sudah merasa cukup. Tuhan sudah penuhi semua kebutuhan pelayanan kami. Jadi tidak perlu saya taruh-taruh layar di bawah layar nomor rekening. Kiris-kiris. Biarlah Tuhan yang cukupkan. Ada banyak yang DM saya untuk mengatakan, Pak Pendeta, kami mau kasih persembahan, bagaimana caranya? Saya bilang, tidak perlu, Tuhan telah cukupkan. Nanti Tuhan yang cukupkan kebutuhan saya dan tim dan keluarga saya. Tuhan yang cukupkan. Bukan saya tidak perlu uang, tapi saya mengatakan, nanti Tuhan yang cukupkan. Semua sudah Tuhan cukupkan bagi saya. Saya menikmati pelayanan ini, walaupun menonton 10 orang, 50 orang, 100 orang, tidak perlu saya berpikir yang terlalu jauh. Tapi media sosial menjangkau jutaan, puluhan juta orang, ratusan juta orang. Tapi itulah, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, bukan untuk saya dan tim. Guys, jangan habiskan masa mudamu hanya untuk mengejar angin. Hal yang sia-sia. Pencapaian, piala, saldo rekeningmu baik, tapi itu bukan Tuhan. Itu tidak bisa mengisi lubang di hatimu. Berhentilah berlari di treadmill, ambisi yang tidak ada ujungnya. Berhenti berlari di treadmill yang ambisi tidak ada ujungnya. Turunlah sejenak, lihat sekelilingmu. Turun sejenak, lihat sekelilingmu. Kamu masih bernafas. Kamu masih punya orang yang kamu sayang. Kamu masih punya Tuhan yang menjamin masa depanmu. Itulah kecukupanmu. Itu cukup dan itu mewah. Ingatlah, itu mewah dan cukup. Masih bernafas, masih punya orang-orang yang masih keluarga yang kita sayangi. Masih punya Tuhan yang menjamin masa depan kita. Amin. Dunia akan selalu memintamu lebih. Sekali lagi saya katakan, dunia akan selalu memintamu lebih. Tapi Tuhan mencintaimu meski kamu merasa kurang. Jangan sampai ambisimu membunuh rasa syukur. Haleluya, puji Tuhan. Kejarlah impian, bawalah rasa cukup di dalam ranselmu, supaya perjalananmu ringan dan penuh sukacita. Haleluya, amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengubah kita untuk merem ambisi-ambisi kita, rasa cukup kita. Kita harus cukup dengan kita masih bisa bernafas, punya keluarga yang bahagia, punya Tuhan yang menyertai kita, menjaga kita, cukup. Tidak perlu engkau berpikir jauh-jauh. Apa yang tidak bisa engkau kendalikan, jangan pikirkan. Pikirkanlah apa yang ada sekarang. Cukupkanlah. Bersyukur dalam segala hal. Apapun musim hujan, musim kemarau, musim semi, musim gugur, musim badai, musim panas, apapun itu, engkau harus seperti pohon korma. Pohon korma itu hanya bertumbuh di padang gurun, di pasir. Tanaman lain tidak bisa bertumbuh, hanya pohon korma. Apapun musim yang berlalu, datang silih berganti, dingin, panas, hujan, badai, tetap dia bertumbuh, dia kokoh. Kita harus pribadi seperti itu, seperti pohon korma di padang gurun yang tidak ada vitamin, tidak ada air nyaris, tapi dia tetap bertumbuh. Kita harus bertumbuh seperti itu juga. Tidak ada apa-apa, mengucap syukur. Ada, mengucap syukur. Tetap bersyukur dalam segala hal. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah jaminan kami, jaminan cukup bagi kami. Kami mohon maaf jika selama ini kami diperbudak oleh ambisi yang tak terpuaskan. Ampuni kami jika kami masih menggantungkan harga diri kami pada pencapaian dan harta, bukan pada kasih-Mu. Hari ini kami mau belajar cukup. Hari ini kami mau belajar berkata cukup. Kami mau bekerja keras untuk memuliakan-Mu, bukan untuk memuaskan ego kami. Berikan kami hati yang tenang dan tidak murah iri melihat kesuksesan orang lain, dan bisa menikmati berkat-Mu hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, semua jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, apapun engkau dalam kondisi sakit, apapun nama penyakitmu, Yesus adalah nama di atas segala nama, sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Nama penyakitmu sembuh malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dokter atas segala dokter, nama atas segala nama, apapun penyakit, nama penyakitmu sembuh dalam nama Yesus malam hari ini. Kau diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati pendidikanmu, diberkati orang tuamu, diberkati keluargamu, anak-anakmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memelihara engkau dan menolong engkau, berkati engkau, dan Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya, Connected in Jesus, amin. Puji nama Tuhan, bersukacita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pastor Victor Arung yang telah memberkati setiap kita. Biarlah Tuhan yang akan terus membawa menaik menjadi kepala dan bukan ekor, dan terus menjadi berkat bagi setiap kami. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang sudah terima berkat Tuhan, angkat kedua tangan kita. Mulutku